Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin akan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita kembali bisa menjalankan kewajiban kita pada Allah dan mengisi waktu kita dengan kebaikan. Karena seorang yang beriman itu senantiasa waktunya berjalan di antara kebaikan satu kepada kebaikan berikutnya, antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. Dari sejak sholat subuh, ya habis subuh ya nunggu duhur, ya habis duhur ya nunggu asar, habis asar ya nunggu maghrib, ya habis maghrib ya nunggu isya. Jadi kita ini saat ini sedang nunggu isya, artinya habis kebaikan yang satu ya nunggu kebaikan berikutnya. Nah nunggunya ini juga diisi dengan kebaikan. Ya nanti habis isya, kalau kita udah ini nunggu isya nih, sholat isya, habis isya ya nunggu subuh. Ya ngisi subuhnya apa? Ya macam-macam. Ya bisa dengan tidur. Tidur apakah bukan ibadah? Ya ibadah juga kalau kita niati ibadah dan juga kita lakukan hal-hal yang menunjukkan bahwasanya tidur kita ibadah. Ya, sehingga yang namanya waktu itu adalah dari kebaikan yang satu ya menuju kebaikan berikutnya, menunggu kebaikan berikutnya dengan cara mengisi atau menunggu itu dengan melakukan kebaikan yang lainnya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa senantiasa seperti itu. Kita lanjutkan hadis tentang jalan-jalan kebaikan ya. Kemarin sampai hadis nomor 12 tentang sholat Jumat ya. Sekarang hadis nomor 13, as-salisu asyara. Anhu darinya dari sahabat Abu Hurairah. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza tawaddoa, apabila berwudu al-abdul muslim, seorang hamba yang muslim, awil mukmin atau seorang hamba yang beriman, fa ghasala wajhahu, maka dia membasuh wajahnya. Ya, ketika membasuh wajahnya, kharaja min wajihi, maka keluar dari wajahnya kullu khati'atin, semua dosa-dosa. Nadhara ilaiha, yang dia melihat dengannya apa? Padanya. Dengan wajahnya itu dia melihat ya, maksudnya matanya gitu ya. Bi'ainaihi, dengan kedua matanya, ma'alma, bersama air. Ini mengusap wajah, dengan mengusap wajah itu jatuh dosa-dosanya, dosa-dosa melihat maksudnya, dengan kedua matanya itu bersama air yang dipakai untuk wudhu tersebut. Au ma'a akhiri qatril ma, atau ma'a bersama akhiri qatril ma, akhir dari tetesan air. Ini netes terus sampai yang terakhir gitu ya. Faidha ghasala yadaihi, maka ketika membasuh dua tangannya, kharaja min yadaihi, keluar dari dua tangannya itu kullu khati'atin, semua dosa-dosa, kana batashatha, yang adalah dia melakukannya. Batosha itu sebenarnya memukul ya, tapi maksudnya tidak hanya mukul gitu ya. Jadi tiap-tiap dosa yang adalah melakukan yadahu, tangannya itu ma'alma, bersama air. Jadi apa yang dilakukan oleh tangan, entah mukul, entah nyuri, entah apa yang lainnya, dosanya gugur bersama air. Atau ma'a akhiri qatril ma, bersama tetesan yang akhir dari air. Jadi netes sampai tetesan terakhir itu dosanya keluar bersama itu.
Faida ghosalari jelaihi, maka ketika membasuh dua kakinya, kharajat kullu khotiat, keluar tiap-tiap dosa. Masyadha, yang berjalan dengannya itu rijlahu, dua kakinya, ma'alma, bersama air, au ma'akhir qadril ma, atau bersama akhir dari tetesan air. Hatta yakhruja naqiyan, sampai keluar ya naqiyan dalam keadaan bersih, minal dzunub, dari dosa-dosa. Rawahul Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi wudu itu adalah upaya sarana membersihkan dosa. Wudu itu disebut sebagai ibadah toharoh. Ya, toharoh itu mensucikan. Dia mensucikan tentu saja bukan misalnya ada najis dohir gitu. Yaitu kalau nempelnya di pas tangan dia dibersihkan. Tapi kalau najis dohirnya itu ada di dada, ya nggak kena air wudu. Ya, misalnya kena najis tapi di dada, ya diwuduin juga nggak kena. Orang wudu itu tidak ada ngusap dada. Jadi sebelum wudu itu najis-najis dohir yang ada itu bersih dulu. Lantas wudu itu sebenarnya toharoh mensucikan apa? Mensucikan yang ya ini yang di dalam hadis ini, ya, suci bersih dari dosa, gitu kan? Karena kalau suci dari najis dan lain sebagainya dalam artian najis dohir, maka ya tadi kalau ada kena kotoran, ya maaf tai cicak misalnya kena punggung, waduh kena tai cicak di punggung wudu, nah, ya nggak akan hilang najisnya. Orang di punggung, mana ada wudu giniin diusap punggungnya 3 kali, itu malah bid'ah. Ya. Tapi maksudnya adalah ya sebelum wudu itu yang najis kotoran cicak di punggung itu dibersihkan dulu. Ya. Baru setelah itu wudu, gitu ya. Nah wudunya itu bersihkan apa? Ya, orang kan nyebutnya hadas, hadas kecil. Nah hadas itu apa gitu kan, pembahasannya kan hadas itu apa ya. Kalau tadi masalah membersihkan najis, izalatun najasah ya, bahasa tentang menghilangkan najis itu dihilangkan dengan cara-cara ya, cara menghilangkannya seperti misalnya tadi kotoran cicak di badan, di baju dibersihkan dengan misalnya air sampai hilang bau, sifat dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya wudhu itu menghilangkan hadas itu ya hadas-hadas dalam artian seperti misalnya orang kentut. Ya kentut itu kan tidak meninggalkan najis ya, kecuali kalau ikut ampasnya keluar. Gitu ya. Tapi kalau cuma kentut, ya tidak ada najisnya. Ya najis dohirnya maksudnya gitu. Tapi dia berhadas. Ya. Jadi lebih kepada yang sifatnya batiniyah. Ya walaupun kentut itu amalan zahiriyah. Ya, kentut itu amalan apa? Zahiriyah. Ya karena ada bunyi, ya, bahkan harus jelas zahirnya. Orang kan nggak boleh was-was. Ya orang nggak boleh was-was. Jadi kalau misalnya ini kentut apa enggak ya, harus dipastikan. Ada dua pemastiannya. Bau atau kalau enggak bunyi ya. Kalau enggak berarti ya itu bisikan syaitan yang menyebabkan was-was. Maka harus dipastikan zahirnya jelas, zahirnya berupa bau dan bunyi. Nah tapi begitu sudah buang angin atau kentut, maka disebut berhadas ya. Cara membersihkan hadasnya wudu, tapi tidak ada ritual wudu itu yang mengusap pantat ya, tempat orang kentut. Jadi membersihkan hadasnya gimana, yang bikin hadaskan pantatnya, tapi wudhunya ritualnya tidak ada satupun yang mengusap pantatnya. Jadi hadas itu sendiri ya satu kondisi yang lebih kepada ukuran-ukuran yang sifatnya ya ada zahirnya juga, tapi ketika melakukan wudhu itu membersihkan yang sifatnya batiniyah. Makanya dibahas di sini gugur bersama air dosa-dosa,
Bagi yang wajah tadi penglihatan, gitu, kemudian tangan, ya walaupun tidak, kemudian ini telinga juga dan lain sebagainya nggak dibahas ya. Tapi pada prinsipnya doa dosa-dosa keseluruhan, karena ketika di akhir pembahasan hadisnya, hatta yakhrujan naqiyan minad dzunub, dia selesai wudhu itu keluar bersih dalam kondisi bersih dari dosa. Nah itu menunjukkan bahwasanya yang dibersihkan itu adalah sesuatu yang sifatnya batiniyah, dari wudhu itu, gitu ya. Kalau yang sifatnya izalatun najasah, yang sifatnya dohir-dohir, ya ada juga yang dibersihkan kalau berkaitan dengan area yang kena air wudhunya. Tapi kalau yang najisnya itu di luar area yang disentuh oleh air wudhu, ya itu dibersihkan dulu sebelum berwudhu. Berikutnya, hadis nomor 14. Ar-Rabi yang ke Ar-Rabi'a asyara, yang ke-14, anhu darinya, dari sahabat Abu Hurairah juga. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, duduk, jangan lari-lari ya. As-salawatul khamsu, salat yang 5, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jumat sampai Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, ya, mukafaratun, itu merupakan kafarah, 5 bainahun, dari apa-apa yang diantaranya, dari antara kedua mereka itu diantara waktu-waktu tersebut. Idza, ketika tunibat, ketika dijauhi al-kabair, dosa-dosa yang besar. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim. Jadi ada tadi yang di awal ngaji saya buka, antara waktu-waktu ibadah itu ternyata amalan ibadah tersebut menghapuskan dosa-dosa diantaranya. Sholat dengan sholat, ya, Jumat dengan Jumat, yaitu yang sifatnya mingguan, ya, kemudian nanti yang tahunan Ramadan dengan Ramadan. Nah itu diantara-antaranya ini semuanya bisa dihapuskan dosanya. Nah ini merupakan keistimewaan dari ibadah-ibadah atau fadilah dari ibadah-ibadah tersebut, dengan catatan, ya, selama dijauhi dosa-dosa besar. Sebagian ulama menyebutkan pemahamannya adalah amalan-amalan tersebut tidak bisa menghapus dosa besar. Ya, amalan-amalan tadi sholat 5 waktu, yang dihapus dosa-dosa apa? Kecil. Kemudian juga Jumat dengan Jumat, kemudian puasa dengan puasa, itu kan diampuni, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, walau puasa, ya. Itu tidak bisa untuk dosa-dosa besar. Dosa besar itu syirik, ya, itu tidak bisa, ya, itu dengan taubat tersendiri. Zina, ya, atau yang lainnya, gitu ya, itu dosa-dosa besar. Membunuh, gitu ya, itu dosa besar. Itu tidak bisa dengan itu harus dengan taubat khusus, taubatan nasuha yang khusus. Atau, ya, jadi tidak bisa untuk menghapus dosa itu. Atau pemahamannya adalah kalau masih dilakukannya dosa-dosa itu, ya, jadi masih melakukan dosa besar tersebut, itu dengan sholat Jumatan, puasa Ramadan, itu dosa kecilnya juga tidak diampuni, ya, karena redaksinya begini, mukafaratun 5 bainahun, idza itu ketika, ya, ketika dijauhi dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil yang dilakukan itu diampuni, bisa diampuni dengan sholat, dengan catatan apa? Dengan catatan dia tidak melakukan dosa besar, ya. Jadi kalau misalnya ya sholat terus punya dosa kecil tapi tidak melakukan dosa besar, maka itu terampuni. Masalahnya apabila dia masih melakukan dosa besar, contoh orangnya masih musyrik, jadi ya beriman pada Allah, sholat iya, tapi kedukun juga rajin misalnya, ya, ini berarti kan masih melakukan dosa besar.
maka sholatnya itu tidak efektif menghapus dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dia masih melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil diantara sholat, diantara Jumat, diantara Ramadan, atau dosa lah, kita nggak nyebutnya sebagai dosa kecil ya, karena dosa itu sebenarnya ya kecil besar itu kan dalam pandangan Allah gitu ya. Nah itu besar kecilnya gitu kan, taruhlah misalnya dosa gitu ya, itu bisa diampuni dengan sholat, puasa, dan tadi sholat Jumat, selama dosa besar tidak dikerjakan. Tapi kalau masih mengerjakan dosa besar, dia pembunuh, nggak mau tobat dari tindakan pembunuhannya, ya maka dia sholatnya itu tidak bisa menghapus dosa-dosanya, ya, termasuk juga Jumat dengan Jumat, termasuk juga puasa dengan puasa, ya. Jadi itu baru ngefek kalau dosa besarnya juga dijauhi. Itu pemahamannya seperti itu. Berikutnya, hadis nomor 15, al-khamisah syarah. Anhu darinya, qala beliau bersabda, anhu darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tidakkah adulukum, aku tunjukkan kepada kalian, ala atas ma apa-apa yang yamhullahu bihil khotoya, yamhullah Allah menghapus bihi dengannya al khotoya, dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat dengannya derajat-derajat gitu ya. Maksudnya ada amalan yang amalan tersebut menghapus dosa sekaligus mengangkat derajat. Ini Nabi menawarkan, maukah kalian gitu ya, saya tunjukkan amalan yang seperti itu. Lalu para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, atau baiklah ya Rasulullah. Qala, bersabda Rasul, nah ini ada amalan yang bisa menghapus dosa sekaligus mengangkat derajat. Yang pertama, isbahul wudu alal makari. Isbahul wudu itu maksudnya menyempurnakan wudu alal makari, pada waktu makari. Makari itu waktu-waktu yang berat. Ya, waktu yang berat itu misalnya kalau ini orang Arab ya, kalau di kita ini kan mau Januari, Februari sampai Desember tuh adanya paling ya cuma kalau nggak panas ya sejuk gitu aja. Tapi kalau orang Arab sana, kalau pas panas panas banget, tapi kalau pas dingin dingin banget. Nah ya itu makari, itu adalah di waktu yang sangat dingin, sedang dingin-dinginnya, lagi musim mendiding gitu ya. Tapi masih menyempurnakan wudhu, ya. Jadi masih ya 3 kali di apa namanya, ini benar-benar sempurna ya. Ini terasa berat misalnya kalau kita di puncak misalnya gitu, pas malam-malam wudhu malam, wah itu kayak gitu, isbahul wudhu alal makari. Kemudian wakasrotul khuto, dan banyaknya langkah. Kasrah itu banyak, al khuto itu langkah, ilal masajid, ke masjid, itu menghapus dosa dan menaikkan derajat. Wantidarus sholah, dan menunggu sholat, ba'da sholat, sesudah waktu sholat ya, seperti kita ini lagi nunggu sholat, tapi diisi dengan sesuatu hal. Jadi memang kita lagi nunggu sholat, tapi kita ngaji juga gitu ya. Fadzalikumur ribat, maka seperti itulah ar-ribat. Ribat itu adalah orang yang berjaga-jaga di medan pertempuran paling depan. Jadi kalau ada apa-apa, ini adalah orang yang ditaruh di paling depan, yang kalau ada musuh, ada serangan dan sebagainya, ini dia yang pertama kali tahu. Sehingga ibaratnya begitu ada pergerakan musuh, mereka ini yang berjaga-jaga. Nah, aribat itu biasanya orang tidak pernah tidur. Yang namanya aribat itu tidak pernah tidur. Karena kalau tidur, ya kalau ada musuh nyerangan bahaya, tidak ada yang ngasih info. Jadi
mereka berada di medan perang yang terdepan. Nah, makanya kalau ada tentara jihad fisabilillah, posisi aribat ini ya benar-benar yang sifatnya paling penting. Ya, karena dia paling depan berjaga-jaga, kalau ada apa-apa mereka yang tidak boleh lengah. Ya. Nah, ini tidak semua orang punya kesempatan memiliki posisi sebagai aribat. Nah, tapi dengan amalan-amalan ini itu pahalanya setara dengan apa? Aribat ini. Ya, jadi seperti orang yang jaga-jaga. Ya, ini tadi isbahul wudu alal makari. Karena memang dulu yang namanya ya tidak hanya dulu ya, sekarang juga kalau lagi kena musim dingin, orang kan paling males ya mandi, kena air ya. Apalagi nanti kalau tinggal di daerah-daerah yang ada salju misalnya. Ya, ada salju. Itu wah lebih lagi. Ya kondisinya dingin karena salju dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasan fikih itu ada bahasan makruh menggunakan air yang siangnya itu dijemur sinar matahari. Ya, ini terkait ini karena memang ada orang-orang yang menyengaja siang hari itu airnya itu dipanas-panasi gitu loh, dijemur, sehingga ketika musim dingin di waktu malam ya itu wudhu itu pakai airnya air anget ya, bukan air yang di apa namanya, bukan air yang dipanasi, bukan dipakai kompor apa itu, ini orangnya ini kasih air anget gitu, bukan, tapi air yang sengaja dipanaskan dengan sinar matahari, terus sengaja ya. Ya, terus kemudian pada malam hari yang dingin ya gitu-gitu dia menggunakan air itu. Wudhunya gimana? Sah. Tapi dikatakan makruh. Kalau dalam fikih itu dikatakan apa? Makruh. Nah, yang disukai apa ya? Air dingin ya udah dingin. Tapi wudhunya sempurna, itu pahalanya seperti yang dikatakan tadi aribat. Nah, ini nanti jadi pembahasan fikih. Kan sering orang nanya-nanya. Lah itu kalau torennya di atas kan orang rata-rata punya toren di atas tuh. Ya, water heater apalagi lebih itu menyengaja. Nah, yang tidak sengaja artinya sebenarnya toren itu mau musim dingin mau musim panas kan memang posisinya di atas, bukan menyengaja menyediakan air untuk dijemur gitu ya. Tapi kalau yang namanya air sengaja dijemur untuk persediaan itu kan memang ada effort khusus, diniatkan memang ntar malam mau wudhu nanti kedinginan ya udah dijemur dulu gitu ya, jadi tidak dipanasi gitu ya, tidak dipanasi pakai alat atau pakai kompor atau yang lainnya, ini alami kena sinar. Nah itu kalau toren itu memang posisinya mau musim dingin mau musim panas dia posisinya di situ ya, jadi tidak secara effort khusus menyimpan air untuk hanya ketika musim dingin saja gitu ya. Tapi kalau yang dimakruhkan tadi itu, ini makruh ya, bukan dalam hal apa namanya haram atau wudhunya nggak sah, bukan. Kalau ulama fikih nggak ada yang bahas tentang wudhunya nggak sah, itu enggak ya. Tapi makruh menggunakan air karena dia menghindari kesulitan. Ya, alal makari itu kan waktu sulit itu ya itu wudhu dalam keadaan kedinginan kayak gitu-gitu. Nah, tapi dalam kondisi khusus itu maksudnya adalah orang sakit. Ya, orang sakit. Makanya ini kaitannya sama fikih juga. Ketika ada orang sakit terus dipaksa wudhu pakai air dingin, jangan cengeng, mujahadah gini, terus orangnya mati, itu Nabi marah-marah itu. Ya, pernah ada kejadian kayak gitu. Nah, orangnya sakit, terus gimana ya wudhu, suruh wudhu. Ada yang nanya gimana saya sakit, ya udah wudhu. Ya karena ada air. Ya, kalau fikihnya kan, falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban, nggak temu air ya, maka
harus nyari air dulu, baru ketika tidak nemu baru boleh tayamum. Ini kan buku masal Al-Qur'annya ayatnya bunyinya begitu kan. Jadi syarat tayamum itu tidak ketemu air, makanya ini ada orang sakit kedinginan apa itu, terus dia nanya gimana, ya ada air gitu kan. Orangnya wudhu terus mati gitu ya. Sampai pada Nabi diomelin udah, kalian kalau nggak tahu tuh nanya. Itu dari situ akhirnya ilat tidak ketemu air itu dihapus untuk orang yang sakit. Orang yang sakit ada air pun boleh tayamum, padahal bunyi asal tayamum itu, perintah tayamum itu adalah kalau tidak ketemu air. Itu ada baca ayatnya. Di syaratnya ada apabila kalian safar, kalian ini, terus nggak ketemu air, gitu baru kalian tayamum. Ya, makanya ketika ada orang sakit, akhirnya ada wudhu, mati orangnya. Rasul langsung, kalian kalau nggak tahu tanya, gitu kan. Nah, akhirnya dari peristiwa itu, bahwasanya orang sakit itu ya ada air kalau memang itu membahayakan. Jadi ilatnya, padahal tidak ada ayat yang bunyinya, ketika kalian sakit dan nyawanya terancam, walaupun ada air itu nggak ada bunyinya gitu-gitu. Tapi dari peristiwa itu diambil kesimpulan fikihnya. Jadi tetap walaupun menyempurnakan wudhu di masa sulit itu yaitu utama, pahalanya besar, tapi juga harus melihat yang dihadapi siapa. Ya, kalau yang dihadapi itu adalah orang yang sehat, auda mujahadah, ya dihasung untuk mujahadah. Tapi orang sakit ya jangan. Ya nanti malah tadi yang demam, lagi demam gigil gini. Ya karena namanya orang bodoh kan nggak tahu, dia gigilnya itu gigil kedinginan karena badannya dingin atau gigil karena badannya apa? Panas. Ya, orang demam suhunya tinggi itu kan juga mengalami yang namanya apa? Menggigil. Wah gini, kayaknya diselimuti, wudhu, nggak apa-apa wudhu. Di masa sulit, pahalanya besar. Habis itu terus kenger gitu ya. Itu nggak boleh, ya harus tahu juga kondisinya. Nah kemudian memperbanyak langkah ke masjid, yaitu menghapuskan dosa dan menaikkan derajat juga. Kemudian juga yang satunya menunggu waktu sholat, ya. Antara sholat satu dengan sholat berikutnya, maksudnya sholat wajib. Gitu ya. Kalau sholat sunnah, mau langsung sholat sunnah berikutnya itu ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau masalah sholat sunnah gitu ya. Nah hanya yang namanya sholat, ya makanya ini juga jadi bahasan fikih ya, kemarin sempat sedikit belajar gitu ya, nambah ilmu. Kan sering ada yang nanya, kalau sholat raweh itu kok ada istilahnya Bilal, ya, Bilal yang sholu sunatan tarihi, ya rakaat ini ada apa gitu ya, atau nanti sholatul witri salah rakaat ini dan lain sebagainya. Ada yang itu nggak ada di zaman Nabi gitu ya, nggak ada zaman Nabi, atau nanti dibahas ada yang sampai membid'ahkan. Nah dalam bahasan fikih ya, itu sebenarnya ada asal muasalnya, di fikih itu juga dibahas ya. Jadi kenapa kalau ada orang yang diantara jeda sholat tarawih itu yang disebut Bilal tadi itu kata orang teriakan ya cuma biasa aja gitu ya, itu dasarnya apa? Nah jadi ada riwayat menyebutkan bahwasanya antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya itu tidak boleh langsung. Ya kan ada ya, mungkin semuanya sudah tahu gitu ya. Antara sholat dengan yang satu dengan sholat berikutnya itu tidak boleh langsung, kecuali dia harus dijeda dengan dua hal, salah satu di antara dua hal, satu pindah tempat atau dua kalam. Ya jadi kita itu tidak disukai habis sholat itu langsung sholat lagi. Ya habis sholat langsung sholat lagi, nyambung sholat satu dengan sholat yang berikutnya, itu nggak boleh. Ya dalam artian nggak disukai, karena itu haram, itu juga. Tapi nggak disukai. Nabi berpesan, kamu jangan nyambung sholat satu dengan sholat
berikutnya, kecuali satu kalian keluar. Ya, ulama fikih kemudian yang pindah itu juga cukup, nggak harus keluar. Ya. Yang kedua, kalau nggak begitu, maka dengan kalam. Kalamnya apa? Ngomong. Ya, makanya habis sholat tarawih yang 2 rakaat, kalau nggak mau sholat sunat ya kan dijawab soleh. Itu yang penting ngomong. Sebenarnya intinya yang penting apa? Ngomong. Gitu. Kalau imam kan bisa aja. Ya, luruskan lagi ya softnya saya sesuatu nggak itu tapi jangan ngomong. Kalau jamaah ya, makanya ulama dulu itu apa ya sekiranya bisa mancing jamaah untuk ngomong gitu. Jadi akhirnya ada semacam apa komunikasi gitu ya. Allahumma sholli ya itu maksudnya biar ngomong. Kalau enggak diem saja suruh pindah. Ya dalilnya itu. Jadi kalau ini sudah dipahami oleh jamaah, ya kalau semuanya ini dalam satu masjid itu paham semua, ya tidak harus teriak-teriak gitu nggak juga. Tapi ulama ini kan menyusun itu karena paham, tidak semua jamaah itu paham. Sehingga akhirnya disusunlah ya tadi itu sholatu sunatan di samping ya di samping ada asbabul wurudnya. Kalau di tanah Jawa dulu Islam itu yang masuk ke Jawa itu macam-macam aliran. Salah satunya Syiah. Sehingga keraton itu yang waktu itu digarap oleh para wali songo itu semuanya aswaja, ahlussunnah wal jamaah. Nah tapi mereka saingan sama dai-dai Syiah. Sehingga para raja di Jawa dari sejak Pangeran siapa itu yang Hamengkubuwono I apa itu yang itu mereka ini orang-orang raja-raja Islam ya, di keratonnya itu ada masjid-masjid. Nah sehingga untuk membedakan ini mereka itu antara Syiah dengan Aswaja itu selalu menghargai Khulafaur Rasyidin ya, Khulafaur Rasyidin. Kalau Syiah ini Rafidah dalam artian Rafidah Syiah Rafidah itu selalu mencela sahabat Abu Bakar, mencela ibu Ummul Mukminin Siti Aisyah dan sebagainya. Nah, untuk membedakan itu, para wali itu menambahkan ketika sholat itu pujian kepada sahabat Abu Bakar untuk membedakan masjid mana yang ada pengaruh Syiah dan mana-mana masjid yang ngikutin keraton. Ya, ngikutin Syiah sama ngikutin keraton. Yang ngikutin keraton ya para raja-raja Jawa Muslim itu selalu memuji sahabat Abu Bakar. Sehingga disebutkan ketika sebut khulafaur rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu ya itu menunjukkan mereka ini masjidnya adalah masjid-masjid aswaja. Jadi selain tadi aturan dasar bahwasanya habis sholat 2 rakaat itu antara sholat satu tidak nyambung sholat berikutnya kecuali dengan kalam atau pindah tadi itu atau keluar tadi itu, maka materinya entah dengan niatnya, entah dengan sholawat, entah dengan menyampaikan pujian kepada sahabat Abu Bakar di sesi pertama, sesi berikutnya itu pujian kepada Umar, berikutnya itu pujian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ya. Kemudian juga terakhir kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini ditata sedemikian rupa oleh ulama. Jadi kalau kita nggak tahu sejarahnya, kita ngelihat tradisinya, wah apa sih terawih aja, sholat aja, ngapain pakai gitu-gitu gitu. Ini kita kalau nggak paham kritisi seperti itu. Padahal maksudnya tadi itu pertama, biar antara sholat satu dengan yang berikutnya para makmum itu ada kalamnya sehingga nyambung. Ya, atau kalau enggak ya suruh pindah gitu ya. Dan kalam ini ya macam-macam, silakan mau ngomong apa sepatah kata, tapi yang penting diarahkan untuk sholawat ya, atau baca kalimat thayyibah atau pujian kepada para sahabat. Intinya seperti itu. Nah ini terkait sama sholat sunnah gitu kan. Tapi kalau sholat wajib ya antara sholat satu dengan sholat yang berikutnya ya, seperti tadi sudah kita sebutkan, menghapuskan dosa diantaranya dan juga kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, dan itu merupakan
amalan aribat, nunggu sholat satu dengan berikutnya itu aribat. Yang paling mudah ya waktu habis maghrib, karena pendek. Ya, maghrib sampai isya itu kan pendek. Yang berat itu adalah dari subuh ke zuhur atau dari isya ke subuh. Itu kan waktunya panjang, gitu ya, waktunya panjang. Berikutnya hadis nomor 16. As-sadis asyar yang ke-16. An Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain, barang siapa yang sholat bardain, sholat dua yang dingin gitu ya. Sholat bardain itu apa gitu ya? Itu ulama menyebutkan, penjelasannya itu sholat subuh dan asar. Kakholal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Al-bardain as-subhu wal asru. Ini sholat dua itu paling penting, karena di waktu inilah disebutkan para malaikat itu sip-sipan ya, sip sore dan sip siang. Ini ada sholat subuh itu berkumpul para malaikat yang sip malam dan sip siang. Sip malam selesai ya, sip siang baru mau mulai. Jadi serah-serahan sip-sipan ya. Jadi shift yang malam itu nanti lapor, begitu selesai lapor, kamu udah selesai shift malam ya, kamu tinggalkan hambaku sedang apa, sedang sholat ya Allah, gitu kan. Jadi shift malam itu laporan kepada Allah, dilaporkan kita itu sedang sholat. Nah yang shift siang ya, nanti lapor, kamu hadapati hambaku mengawali dengan apa? Dengan sholat juga. Ya. Nanti sore juga begitu. Sip sore yang siang itu lapor sama Allah. Ya. Yang sip malam baru datang gantian. Ya, jadi disitulah nantinya kita ini akan selalu tercatat laporannya di hadapan Allah, baik laporan malaikat malam maupun laporan malaikat siang. Kondisi kita itu dilaporkan dalam keadaan sholat ya. Jadi laporannya selalu baik, dibuka dan ditutup ya. Dari laporan sip malam dan sip siang itu dalam keadaan sholat. Makanya kalau itu terjaga, dan menjaganya memang agak berat ya, terutama subuh ya. Subuh ini berat. Kalau ingin melihat umat Islam, lihatlah sholat Jumat dan sholat Id. Gitu orang bilang gitu kan. Kalau lihat umat Islam, itu lihatlah sholat Jumat atau sholat Id. Itu lihat umat Islam. Tapi kalau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Jamaah masjid itu. Kalau mau lihat orang beriman, lihat jamaah sholat subuh, jamaah sholat di masjid di waktu ketika subuh. Tapi kalau orang lihat umat Islam, lihatlah ketika Jumatan atau sholat Id. Itu semuanya itu umat Islam gitu ya. Tapi kalau orang beriman, lihatnya waktu sholat subuh. Bukan hadis ya, bukan, itu cuma ada ulama bilang begitu gitu ya. Baik, sampai di sini ditanyakan sampai hadis nomor 16 tentang sholat bardain ya, karena ini adalah sholat yang terkait sama sif malaikat malam dan malaikat siang. Ya. Ya, ya. Ya, kalau makanya tadi kan ulama menyebutkan antara, jadi seperti misalnya gini, kalau kita kan biasa habis sholat wajib ke sholat sunnah, ya. Kita kan masih ada bacaan-bacaan zikir, subhanallah, subhanallah, itu terus kita masih mau sholat sunnah di situ juga nggak apa-apa karena sudah ada kalam. Makanya di antara jeda sholat itu usahakan ada kalam, entah cuma alhamdulillah gitu, ketika salam terus alhamdulillah berdiri lagi gitu kan. Kalau mazhab Syafi'i nggak terlalu susah, kenapa? Karena setelah itu dia mesti melafatkan
niat. Tapi kalau mazhab yang lain yang tidak melafadzkan niat, dia perlu membuat lafadz-lafadz yang lain. Jadi harus ada apa? Kalam. Ya intinya mesti kalimat-kalimat thayyibah gitu. Jadi tidak hanya assalamualaikum selesai, assalamualaikum selesai terus langsung berdiri nyambung. Tapi ada jeda kalam. Kalau mazhab Syafi'i, kalaupun tidak ada kalam apa-apa, dia mesti nawa itu atau usoli atau apa gitu kan. Itu karena lafadznya kalau mazhab Syafi'i dilafatkan. Tapi kalau misalnya ya nawa niatkan dalam hati ya, tidak dilafatkan tidak apa-apa. Tapi untuk sebagai syarat agar bisa mengamalkan hadis tadi, ya kita selalu membaca zikir apa misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, berdiri lagi terus Allahu akbar. Tapi ucapan alhamdulillah itu sudah merupakan apa? Kalam. Ya. Yang lain? Baik, ini sudah waktu isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian. Kita tutup dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.